الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus Bapak Haji Muhammad Rais Salam, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Taklim Malam Selasa Anda Haji Muhammad Sawan, Anda Haji Anis Muslim, seluruh tokoh masyarakat, para ustaz, para hujjah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia dalam rangka taklim mingguan Mushola Al-Falah. Kita memohon kepada Allah diberikan panjang umur, barokah, dilipat curahkan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, guru-guru kita, saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk Bang Haji Rimin, Bang Haji Tahir bin Haji Rimin, Wajah Siti binti Mahmud, dan semua orang tua kita yang sudah menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan mutiha menuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhadditsin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil ulama'il mutaqaddimin khususan la ruhi sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab, summa ila arwahil jami', summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruhi ummi hajat, summa ila ruhi abi, summa ila ruhi Bang Haji Tahir bin Haji Rimin wa Wajah Siti binti Mahmud, summa ila ruhi Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur ila ruhi Tayyib bin Syarbini, summa ila ruhi jami' warga besar Majlis Ta'lim Mushola Al-Falah Allahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'ti darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban dan lebih utama lagi malam nisfu Sya'ban. Sekarang tanggal berapa? 10 ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tanggal 10 bulan Sya'ban. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Betul. Berarti malam nisfu Sya'bannya malam minggu depan, malam minggu besok, malam Ahad. Tanggal 24 Februari, hari Sabtu, malam minggu. Habis maghrib. Bulan Sya'ban itu salah satu bulan yang istimewa. Sampai Nabi mengatakan Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan itu bulannya umatku. Sampai Nabi mengakui bahwa Sya'ban itu merupakan bulannya beliau. Berarti kan istimewa. Ada hal apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Pertama, tahwilul kiblati, pindahnya arah kiblat. Dulu Nabi kita dan para sahabat itu kalau sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Lama itu. Wakila sampai dengan 16 bulan. Sembahyang menghadapnya ke Palestina, bukan ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram. Tapi Nabi kurang nyaman. Kenapa Nabi kurang nyaman? Karena banyak dilecehkan, dibully oleh orang-orang Yahudi. Loh, katanya agama baru, Tuhannya baru, ajarannya baru. Giliran sembahyang hadapnya ke Baitul Maqdis, sama orang-orang Yahudi. Jadi Nabi minta agar arah kiblat itu dirubah. Turunlah ayat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, Muhammad, saya itu tahu bahwa kamu itu menginginkan agar ada perpindahan arah kiblat. Maka mulai sekarang fawalli, hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Titik sentral tengah Masjidil Haram itu Ka'bah. Menghadaplah kamu ke sana, kata Allah. Dan mulai detik itu sampai dengan hari kiamat nanti, kemudian kita kalau sholat itu menghadapnya ya ke Ka'bah, ke kiblat. Nah, itu terjadi pindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya di tengah-tengah. Itu terjadinya pada bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 16 bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Terus kemudian yang kedua, perintah tentang sholawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat yang memerintahkan tentang bersolawat kepada Nabi. Suratnya surat Al-Ahzab ayat 56. Itu pun diturunkan pada bulan Sya'ban, bulan Roah. Tanggalnya tanggal 16 bulan Sya'ban. Bagaimana Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna, pakai fi'il mudhari. Di antara faedah fi'il mudhari itu lil istimrar, artinya selalu, senantiasa, terus-terusan. Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi. Baru Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian. Solawat, berbanyak solawat. Tidak ada yang lebih hebat untuk menjadikan doa kita cepat terkabul kecuali orang itu banyak bersolawat kepada Nabi. Solawat, solawat, solawat. Udah banyak sekali dalil-dalilnya. Udah banyak sekali cerita-cerita yang memerintahkan tentang bersolawat. Bagaimana mungkin solawat tidak istimewa? Lawang Allah saja beserta dengan para malaikat bersolawat. Titik. Di antaranya lagi, syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ilallahi rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan dilaporkannya amal kita, diangkat. Amal perbuatan kita 1 tahun dicatat, diangkat, dilaporin oleh malaikat ke hadirat Allah itu pada bulan Sya'ban. Ada juga setiap hari Kamis, ya hari Kamis dilaporin. Ada hadis Nabinya sahih. Makanya Nabi setiap hari Kamis itu berpuasa. Karena Nabi menginginkan di saat beliau dilaporkan amalnya, beliau posisinya adalah berpuasa. Bahasa kasarannya kalau setiap hari Kamis itu quick count. Lagi rame quick count sekarang. Nah kalau real count-nya nanti setiap bulan Sya'ban. Tahu quick count Bapak? Quick count, hitungan cepat. Setelah nyoblos, jam 12 selesai, jam 1 ditutup, jam 2 udah keluar hasilnya. Nah, tek itu namanya quick count. Real count-nya nanti tanggal 20 Maret baru diumumkan KPU yang menang siapa itu. Nah, amal kita dilaporkan malaikat ke hadirat Allah setiap hari Kamis. Itu namanya quick count. Nah, setiap bulan Sya'ban itu big datanya, data yang besar, dilaporkan si fulan bin fulan tanggal sekian bulan ini, hari ini melakukan ini dan itu dilaporkan Allah setiap bulan Sya'ban. Karena ini bulan kita sedang dilaporkan ke hadirat Allah, maka jaga benar-benar bulan ini agar kita benar-benar baik. Jadi dilaporkan lagi dalam posisi baik. Di antaranya yaitu tadi banyak bersolawat,
kepada Nabi, sholawat yang banyak. Titik. Wa qad ruwiya an Umar bin Abdul Aziz annahu kataba ila amilihi ilal Basrah. Tersebut sebuah riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, bukan. Ini mujaddid yang pertama ini. Umar bin Abdul Aziz. Dulu ada cerita menarik itu, beliau kan seorang wali. Itu perang antara pasukannya Umar bin Abdul Aziz dengan pasukan Romawi. Dengan takdir Allah, ternyata umat Islam kalah. Yang menang tentara Romawi. Terus ditawan. Selain yang dibunuh, sisanya ditawan. Termasuk jenderal-jenderalnya ditawan. Ini keterangannya dalam kitab Al-Mawa'izul Uspuriyah, karya Abu Bakar Al-Uspuri. Terus dipanggil itu jenderal pertama. Kamu mau masuk agama saya apa tidak? Kata Kaisar Romawi. Kalau kamu masuk ke agama saya, kamu bebas. Bukan hanya bebas, kamu akan mendapatkan kerajaan, kesenangan, harta dan kedudukan. Tapi jenderal yang pertama menolak. Anda, kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh, akan saya penggal kepalamu. Jawabannya, kamu boleh bunuh saya, kamu boleh memenggal kepala saya, tapi jangan harap kamu bisa memenggal keimanan saya. Akhirnya Kaisar Romawi ini marah, terus dipenggal beneran kepalanya. Yes, buntung, badannya jatuh, bro. Kepala yang dipenggal itu muter mengelilingi alun-alun. Baca ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru mati, meninggal orangnya. Jadi itu yang pertama. Jenderal kedua dipanggil, kamu pengen kayak temenmu mati, atau pengen selamat, pengen hidup, dapat banyak kenikmatan, dapat banyak pangkat, jabatan, harta, wanita, kamu masuk agama kami. Kalau kamu nggak mau, kamu akan dipenggal sama seperti temanmu. Yang kedua nggak mau juga. Lebih baik saya mati daripada harus masuk ke dalam agamamu. Dipenggal lagi palanya. Cues. Kemudian badannya jatuh, kepalanya muter baca ayat Al-Quran. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Terus kepalanya ini jatuh di samping kepala yang pertama. Jenderal yang ketiga dipanggil, kamu mau masuk agama saya, dapat harta, dapat pangkat, kedudukan tinggi, wanita, kesenangan, kebahagiaan, atau mati seperti temanmu. Yang ketiga mau. Ya udah, saya masuk agamamu. Terus diuji, dites, temannya yang keempat diambil. Kalau emang benar kamu sudah masuk agama kita, coba kamu bunuh temanmu. Temannya dibunuh. Terus kata Kaisar Romawi, sudah kasih dia sesuai janji kita, mau Perdana Menterinya. Perdana Menterinya bilang, bagaimana mungkin orang yang tega membunuh temannya sendiri, kok kita kasih pangkat dan jabatan.
Kalau temannya saja tega dibunuh, apalagi kita. Dan terus lebih baik nih orang ini dibunuh aja sekalian. Dibunuh juga tuh dia, dipenggal kepalanya. Terus badannya jatuh, kepalanya muter, yang dibaca apa? Afaman kana haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Terus jatuh kepalanya, berbeda dengan dua sahabatnya yang awal. Jadi itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz diceritakan menulis annahu kataba ila amilihi ilal Basrah. Dia menulis kepada pegawainya di Basrah, amilnya. Alaika bi arba'i layalin minas sanati. Kamu tetapilah olehmu 4 malam daripada setiap tahun. Fa innallaha yufrighu fihinna rahmata ifragan. Karena pada 4 malam tersebut Allah mencurahkan rahmatnya dengan curahan yang berlimpah, mencurahkan rahmatnya. Apa 4 malam itu? Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Allah mencurahkan rahmat. Walailatul fitri, yang ketiga malam Idul Fitri. Walailatul Adha, dan yang keempat malam Idul Adha. Ini menurut Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, imam kita ini, imam madhab, balaghana, telah sampai kepada aku, kata Imam Syafi'i. Sampai apa? Satu riwayat, anna du'a, sesungguhnya doa, yustajabu, bakal diijabah. Doa yang dipanjatkan pasti akan diijabah. Fi khamsi layalin, pada 5 malam. 5 malam. Kapan itu? Lailatul Jumu'ati. Yang pertama malam Jumu'ah. Makanya guru-guru kita, orang tua kita pada ngajarin kalau malam Jumat kumpul di masjid, di musola, yasinan, baca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, doa. Yang pertama malam Jumat. Yang kedua dan ketiga, wal idaini. Idain itu 2 hari raya. Artinya pada malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Cuma kita, terutama yang muda-muda, kalau malam Idul Fitri malah digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, banyak gitu. Keliling, takbiran kelilingnya boncengin cewek yang bukan mahramnya, bukan halalnya, pasang petasan gede-gedean. Padahal itu malam mustajabnya doa. Kalau sekarang udah nggak, tapi banyak. Dulu mah ngongkon sampai nyewa apa? Truk. Takbirnya dari atas truk. Udah gitu takbirnya, barnya dipanjangin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar. Kacau. Barnya nggak boleh dipanjangin. Orang yang menyebut kalimat Allahu Akbar, barnya dipanjangin. Kalau dia ngerti, dia sengaja, dia tahu artinya, itu hukumnya murtad. Nauzubillah min dzalik. Bukan haram lagi, tapi murtad. Murtad itu ay yakhruju minal Islam, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena akbar itu jamak dari kata-kata kibrun, yang artinya gendang. Jadi kalau Allahu Akbar, barnya panjang, artinya Allah itu gendang. Masa Tuhan kita kok gendang? Ya makanya haram. Kalau sengaja tahu artinya, murtad. Bukan sekedar haram, tapi murtad. Yang benar barnya pendek. Apalagi kalau jadi imam, jangan sekali-kali dipanjangin. Allahu Akbar. Jangan ada sedikit pun dipanjangin. Banyak itu. Kadang-kadang saya dengerin, ya Allah, sedih. Tapi bukan di sini. Allahu Akbar. Ada imam begitu. Belum pantas kalau kita jadi imam, belum pantas, belum layak. Belum pantas. Yang benar barnya pendek. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Pendek. Sami'allahu liman hamidah. Nah, keliru lagi, salah lagi. Allahu Akbar, barnya pendek. Nanti kalau assalamualaikum, Allahnya yang panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ini kadang-kadang ada juga yang saya dengar assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah lagi. Makanya pantesin dulu. Dipantesin dulu, baru jadi imam. Dipantesin dulu. Ntar kalau udah pantas, udah cocok, udah bener-bener bener, udah bener-bener bener, udah betul-betul betul, baru jadi imam. Itu baca Qur'annya juga, ya Allah. Saya kadang-kadang sedih itu kalau subuh. Saya dengerin kalau subuh. Di sini mau nggak kedengeran sampai rumah saya, enggak. Kalau subuh itu ya Allah sedih itu saya. Ya Allah, ya Allah. Jadi itu nggak ada itu istilahnya ikhfa, idghamnya itu nggak ada itu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya Allah, itu kan dengung itu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bacanya kebuatan ngebut. Tapi dipercaya banget jadi imam. Ya Allah, sedih dengerin. Sedih. Jangan tegere-gere jadi imam. Tanggung jawabnya berat. Jangan tegere-gere, jangan terburu-buru. Doa juga doa, harus benar-benar yang ngerti apa yang kita minta. Doanya panjang pakai bahasa Arab, ditanya apa yang diminta, nggak tahu. Yang penting bahasa Arab. Bagaimana minta kagak tahu yang diminta. Mending Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu artinya luar biasa itu. Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah saya keberkahan fima razaqtana, atas apa-apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Dikasih apa tuh? Dikasih harta, dikasih istri, kasih anak, kasih rumah, kasih kerjaan, kasih apa aja sama Allah. Mudah-mudahan itu barokah. Itu doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Itu keren banget.
Allahumma jannibna minasyaitani. Ayo tawa, doa apa itu Cang? Yang mana? Doa apa itu? Orang udah kagak punya, makanya kagak tahu. Itu doa kumpul sama bini, Cang. Lo orang udah kagak punya bini, makanya kagak tahu. Kagak ada Ustadz Mahfud tadi, ya udah jadi sasaran. Tuh. Jadi pantasin dulu ya di sini, mudah-mudahan udah bagus sih, mudah-mudahan. Yang penting dibenerin yang kurang bagusnya. Allahu Akbar, jangan panjang. Allahu Akbar, kacau itu, murtad. Tahu arti dan disengaja. Jangan sekali-kali dipanjangin, dikit aja nggak boleh. Sami'allahu liman hamidah. Tuh. Jangan sami'allahu liman hamidah. Jangan sekali-kali dipanjangin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kayak gitu. Wajah aja sering. Udah sering saya ingetin, padahal imamnya udah sering banget. Ya, udah kebiasaan. Yang barnya panjang juga imam ada. Allahu Akbar. Dia digayain. Kamu boleh gaya dalam bacaan, tapi Allahu Akbar jangan sekali-kali kamu gaya-gayain. Saya bilang gitu. Waras 2 hari, 3 harinya kumat lagi. Allahu Akbar, waras. 3 hari begitu lagi. Apalagi kalau giliran bangun dari tahiyat itu kan panjang itu. Allahu Akbar. Gayanya dalam hati saya, ya Allah, saya mundur, udah saya kagak mau jadi makmum orang ini. Dalam hati. Macam-macam sekarang itu. Titik. Walailatin ya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Wa awwali Rajab. Dan juga pada malam pertama bulan Rajab. Ini masih makolahnya Imam Syafi'i. Wa nisfi Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban itu malam mustajabnya doa. Warwiyah, diriwayatkan an Ka'ab, dari Ka'ab ibn Akhbar radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ka'ab, Innallaha ta'ala yab'atsu lailatan nisfi min Sya'ban Jibril alaihi salam ilal jannati faya'muruha an tatazayyana. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yab'atsu, mengutus, mengirim, lailatan nisfi, pada malam nisfu min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban, mengutus Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, ilal jannati, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk masuk ke dalam surga malam nisfu Sya'ban. Jibril, kamu datang ke surga, masuk ke surga. Lalu faya'muruha an tatazayyana, Jibril akan memerintahkan kepada surga. Surga diperintah sama Jibril agar surga itu berhias. Surga itu kan udah cakep banget, udah indah sekali, tapi masih disuruh berhias. Ayo, malam ini kamu harus cakep, harus lebih cakep dari malam-malam biasa. Berhias. Wa yaqulu, berkata Jibril, Innallaha ta'ala qad a'taqa fi lailatika hadhihi adada nujumas samai, adada nujumis samai wa adada ayyamid dunya wa layaliha wa adada waraqis syajari wa zinatil jibali wa adadar rimali.
Sesungguhnya Allah qad a'taqa telah membebaskan fi lailatika hadhihi, pada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Membebaskan orang-orang yang sudah dijamin masuk neraka, dibebasi nama Allah. Ada dan nujumis samai, sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Oh, berapa banyak itu? Ada berapa bintang di langit? 100.000. Nggak percaya ntar aja hitung. Ntar kalau saya salah laporan. Sampai matanya belek kan kagak selesai hitung bintang. Qad ataqa fi lailatika hadhihi adada nujumis samai. Allah telah membebaskan orang-orang yang dijamin masuk neraka pada malam nisfu Sya'ban, dibebasin sebanyak bintang-bintang di langit. Wa adada ayyamid dunya wa layaliha, dan sebanyak hari dan malam yang ada di dunia. Dari zaman Nabi Adam diturunin ke bumi sampai hari kiamat itu ada berapa hari, berapa malam. Nah itu dosa sebanyak itu diampuni nama Allah. Ya Allah, subhanallah. Wa adada waraqi syajari, dan juga Allah akan mengampuni sebanyak bilangan dedaunan-daunan pohon. Pohon kelor aja daunnya agak kehitung. Baru daun kelor, belum daun asem. Asem satu dulu banyak banget. Lagi daun mentarian, ya. Tahu daun mentarian? Tahu. Sekarang udah kagak ada ya. Udah langka bet. Dulu mah itu Bang Haji Haji orang kaya, kagak pernah dia makan begitu dia. Dia kan orang kaya dia. Nah, kalau saya mau makan nyari daun mentarian dulu. Bikin bendungan ini, bendungan ya. Bikin bendungan di sawah Nimba, udah ikan betiknya banyak banget. Ikan betik, ikan sepat. Anak yatim dulu, susah banget. Susah banget, kagak pernah punya lauk. Beras banyak, zaman Pak Harto kan swasembada pangan. Beras banyak, minyak tanah. Dulu tinggal lauknya doang orang. Kadang-kadang nyari balang, kagak pernah aja nyari balang. Nyari balang ditusukin pakai lidi. Yunus pernah, Nus? Kagak pernah. Orang kaya nanti. Kalau saya mengrogoh, Nus. Ngerogoh tuh di Kali Kulon itu, Kali Kulon. Yang sekarang jadi pejuang Pratama. Ngerogoh tuh gogosin. Bahasa gogosin kali kagak tahu. Gogosin itu, gogosin. Nangkep kocolan itu. Ya, gogoin, gogosin sama aja digogoh. Nangkepin lele. Masih kecil ya, masih kecil. Bener saya. Nyopet lele di empang orang, dikejar-kejar sama yang punya, ngumpetinnya di rumah dia. Aduh. Jadi saya nangkepin lele di empang orang. Sama cucunya, sama yang cucu yang punya empang. Udah dikejar-kejar kayak apa tahu, diserampangin. Udah begitu bawa pulang, naruhnya di mana ya? Taruh di rumah saya aja, kata teman saya. Ternyata cucunya naruhnya di rumah ngkongnya. Dan dia juga dikejar-kejar. Ya, cerita masa lalu. Apa baik tuh? Daun katuk aja kayak daun katuk ya. Dan katuk bagus tuh buat orang habis melahirkan tuh, air susunya banyak. Tuh kalau giliran ngaji pakai kantong surat itu tuh. Ya, kayak kantong Doraemon itu isinya ada biji asem, ada biji kapuk. Digoreng. Biasa. Iya, puyeng. Oh sekarang mah kagak ada bocah yang kayak gitu. Di kantong pertama ada kantong surat. Ada kalung lagi di bawah sini dalam. Kalau nggak pernah coba dah, sepletan. Terus pulang nyeplet mangga, nyeplet burung. Cerita. Emang susah saya, susah banget. Susah. Titik. Sebanyak daun-daun yang ada di bumi, dosa-dosa kita, bahkan orang-orang yang sudah dijamin masuk neraka dibebasin. Malam nisfu Sya'ban. Wa ada dari mali, sebanyak
pasir-pasir yang ada di lautan. Ya Allah, Allah baik banget. Wa rawaha Sa'id bin Mansurin. Sa'id ibn Mansur meriwayatkan satu hadis. Hadatsana Abu Ma'syar an Abi Hazim wa Muhammad bin Qaisin an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar sahabat Nabi. Qala berkata Atha bin Yasar, ma min lailin ba'da lailatil qadari afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam sesudah malam Lailatul Qadar yang lebih utama dibanding dengan malam nisfu Sya'ban. Artinya malam paling istimewa itu malam Lailatul Qadar, baru kemudian malam nisfu Sya'ban. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaghfiru li'ibadihi kullihim. Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik menyekutukan Allah. Au musyahinihin, atau orang yang hatinya penuh dendam, penuh kebencian sesama umat Islam. Bencinya luar biasa, dendam yang tidak ada habisnya. Au qati'ir rahimi, atau orang-orang yang memutus